Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Aprilia Sabrina dengan NIM 19083887. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari kepemahaman saya mengenai materi prinsip-prinsip pembelajaran, sistem penilaian, serta sistem pelaporan dari pendidikan inklusif. Untuk materi yang pertama mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip sendiri berasal dari bahasa Latin yakni asas yang memiliki arti suatu dasar dari kebenaran cara berpikir atau bertindak. Sedangkan untuk pembelajaran itu memiliki arti suatu kegiatan belajar mengajar yang terjadi antara dua arah dari siswa ataupun guru. Jadi, prinsip-prinsip pembelajaran adalah suatu dasar atau pokok dari cara belajar mengajar agar terjadinya aktivitas dua arah antara guru dan siswanya. Sebelum kita memasuki prinsip-prinsip pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih proses pembelajaran di pendidikan inklusi ini. Nah, proses pembelajaran pada inklusi ini hampir sama pada proses kegiatan pembelajaran pada umumnya, yang dilakukan dari pendahuluan atau persepsi yang membangkitkan semangat dari siswanya, kemudian kegiatan inti dari kegiatan pembelajaran materi, penyampaian materi, dan sesi diskusi, lalu ada kegiatan penutup yang dimana ada evaluasi dari kepemahaman siswa mengenai materi. Namun, ada perbedaan dari proses kegiatan pembelajaran ini, yakni adanya one-to-one teaching yang dimana apabila peserta didik dikira belum mampu untuk mengikuti kelas secara bersama-sama dari dengan peserta didik yang lain, maka guru harus melakukan one-to-one teaching yang dimana diselenggarakan di ruang LSD atau Learning Support Development, yang dimana dalam ruangan tersebut siswa diajarkan secara individu mengenai materi atau penanganan sikap terhadap siswa agar mampu bersosialisasi dan menyesuaikan dirinya kepada sekolah dan kegiatan belajar. Nah, sekarang masuk pada materi prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran ini dalam pendidikan inklusi dibagi menjadi dua. Ada prinsip pembelajaran umum dan ada prinsip pembelajaran khusus, yang dimana kedua prinsip tersebut harus dilaksanakan agar terciptanya pembelajaran yang kondusif dan efisien. Untuk materi yang pertama adalah prinsip pembelajaran secara umum. Di sini tertera ada 8 prinsip. Yang pertama ada prinsip motivasi, di mana di sini prinsip ini itu menekankan bahwa guru itu perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan minat dan gairah siswa untuk melakukan pembelajaran di kelas. Yang kedua, ada prinsip latar atau konteks, di mana guru itu perlu memahami siswa secara mendalam dan mengenal bahwa lingkungan sekitarnya itu dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Yang ketiga itu ada prinsip keterarahan, yang dimana prinsip ini itu guru harus menyusun tujuan serta materi-materi secara berkesinambungan. Yang keempat ada prinsip hubungan sosial. Di sini guru itu perlu menciptakan suasana belajar yang memiliki banyak interaksi seperti interaksi guru dan siswanya, interaksi siswa dengan siswa lainnya, serta interaksi siswa dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kelima itu ada prinsip belajar sambil bekerja, yang dimana pada siswa inklusi ini tidak boleh hanya diberikan materi untuk didengarkan saja, tetapi anak inklusi ini, anak yang berkebutuhan khusus ini juga perlu diajak untuk terjun secara langsung agar memiliki pengalaman dalam pembelajaran, tidak hanya diberi asupan materi saja, tapi mereka melakukan pembelajaran itu secara mandiri juga gitu. Lalu yang keenam itu ada prinsip individualisasi. Nah, prinsip ini guru harus mengenal kemampuan serta kemauan anak itu dalam belajar dalam hal apa agar kegiatan pembelajaran itu dapat dilakukan secara kondusif. Jadi misalnya anak sedang ingin belajar apa, guru sebaiknya dapat merancang tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dari anak tersebut. Kemudian ada prinsip menemukan, yang dimana guru harus merangkul secara baik bahwa semua siswa ini harus terlibat secara aktif maupun fisik dan mentalnya. Kemudian ada prinsip pemecahan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah ini
Guru itu dituntut untuk mengajak siswa dalam melakukan pengamatan, namun yang sederhana saja, pengamatan lingkungan sekitar misalnya. Untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran secara khusus, yang dimana khusus ini adalah penyesuaian terhadap prinsip dari siswa ABK yang mengikuti pembelajarannya. Yang pertama itu ada prinsip pembelajaran dari tunanetra, yang dimana ditekankan prinsip kekonkretan, prinsip pengalaman yang menyatu, dan belajar sambil menyatukan. Untuk kekonkretan ini, guru dituntut untuk menyajikan pembelajaran melalui benda-benda konkret, karena siswa tunanetra ini akan bekerja sama dengan dunia sekelilingnya itu melalui benda-benda konkret seperti mengenali bentuk, mengenali suhu, mengenali kelenturan, dan sebagainya. Kemudian untuk pengalaman yang menyatu dan belajar sambil menyatukan itu dia dapat meremembering suatu momen atau suatu ingatan informasi ketika ia terlibat secara langsung dalam situasi itu gitu. Jadi ia lebih mudah mengingatnya karena ia tidak melihat secara langsung kan, jadi dia harus merasakan berada di dalam situasi yang akan atau yang perlu diingat. Kemudian untuk yang kedua adalah prinsip dari tunarungu. Nah, tunarungu ini kan tidak bisa mendengar dengan baik ya, atau bahkan tuli. Jadi, prinsip yang ditekankan itu adalah keterarahan wajah, keterarahan suara, dan keperagaan. Jadi, keterarahan wajah itu guru dituntut untuk menjelaskan face to face atau dengan pelafalan bibir itu secara jelas dan fokus terhadap siswanya agar dapat diamati secara jelas. Dan biasanya ini siswa itu mengamati tanpa kedip. Nah, biasanya itu disebut dengan permata anak dari tunarungu ini. Kemudian ada keterarahan suara. Nah, tunarungu itu tidak semuanya tidak bisa mendengar. Ada juga yang bisa, namun mungkin frekuensinya itu rendah. Lalu solusinya hal ini itu dituntut untuk guru menjelaskan dengan suara yang lantang dan jelas sehingga anak tunarungu ini masih bisa menyimak secara baik gitu. Lalu ada keperagaan. Di samping dari penjelasan mengenai pelafalan dan intonasi suara, diperlukan juga media atau alat peraga agar menarik siswa ini gitu, agar dia tidak merasa bingung juga ketika menyimak pelajaran, karena dia bisa mengamati juga dengan matanya, tidak hanya mendengarkan penjelasan atau bisa juga menggunakan bahasa isyarat gitu. Untuk yang ketiga itu ada anak berbakatnya, dimana bisa saja solusinya itu dengan meningkatkan prinsip akselerasi atau pengayaan. Jadi tidak semua anak berbakat ini menginginkan prinsip akselerasi atau percepatan dalam proses pembelajaran di sekolahnya gitu. Dia lebih merasa nyaman dengan teman-temannya. Maka kita bisa menerapkan prinsip pengayaan. Karena anak berbakat ini pasti dia memiliki waktu yang luang ketika guru itu menjelaskan pelajaran ke anak normal lainnya gitu. Jadi ia merasa lebih bisa dan lebih mengerti. Jadi ia bisa saja malah mengganggu temannya karena ia merasa sudah paham gitu. Jadi tidak memungkiri bahwa guru itu juga perlu berperan aktif ya, mengamati siswanya sejauh mana siswa itu telah mengerti. Kemudian ia dapat memberikan tugas tambahan sebagai pengayaan apabila siswa ini tidak mau melakukan akselerasi. Namun jika ia dapat melakukan akselerasi itu juga tidak apa-apa jika ia mampu untuk menyesuaikan diri dengan siswa di luar usianya gitu ya. Kemudian untuk yang keempat adalah prinsip pembelajaran khusus untuk tunagrahita. Nah, tunagrahita itu kan ia memiliki kekurangan dalam mencerna sesuatu ya. Dia memiliki keterbelakangan mental atau pikiran dan keterlambatan, misalnya IQ-nya juga rendah gitu. Nah, prinsip yang cocok untuk ditekankan dalam pembelajaran tunagrahita adalah kasih sayang, keperagaan, dan habilitasi dan rehabilitasi, yang dimana kasih sayang itu guru dituntut untuk memiliki rasa yang tulus, rasa yang sabar untuk mengajarkan anak dari tunagrahita itu. Lalu keperagaan. Nah, siswa tunagrahita itu biasanya lebih tertarik pada alat-alat peraga yang sesuai dengan yang mereka bisa cerna secara cepat gitu ya. Jadi untuk
Lebih menarik dalam pembelajaran, guru itu disarankan untuk menggunakan selalu alat-alat peraga. Lalu ada prinsip habilitasi yang dimana guru itu perlu menekankan bahwa kepada siswa itu dia masih memiliki kemampuan gitu ya dibanding ia menyadari kekurangannya. Lalu ada rehabilitasi. Nah, di sini guru dituntut untuk mengembalikan atau memulihkan kebiasaan-kebiasaan atau kreativitas anak dari tunagrahita ini agar muncul kembali seperti itu. Lalu untuk prinsip pembelajaran khusus yang kelima ada untuk tunadaksa yang dimana pelayanan medis, prinsip pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial. Nah, pelayanan medis ini dituntut guru itu untuk bekerja sama dengan dokter yang menangani siswa tersebut. Misalnya perlu dilakukannya terapi atau melatih posisi duduk, posisi menulis, dan posisi berjalan dari siswa. Lalu untuk pelayanan pendidikannya itu lebih ke psikologi anaknya agar anak ini tetap bersemangat untuk menimba ilmu karena memang kekurangannya itu hanya dalam kecacatan fisiknya saja, namun untuk otaknya itu atau proses berpikirnya itu masih baik gitu ya, cukup baik untuk dikembangkan. Lalu ada pelayanan sosial. Nah, di sini tunadaksa itu dilatih untuk bersosialisasi, memiliki kepercayaan diri sehingga ia mau berbaur dengan sekitarnya. Untuk selanjutnya, yang keenam itu ada prinsip pembelajaran untuk tunalaras, yang dimana tunalaras ini siswanya mengalami gangguan emosional gitu ya. Jadi lebih ditekankan itu kepada kebutuhan dan keaktifannya dia, lalu kebebasan yang terarah, lalu ada penggunaan waktu yang luang, kasih sayang, ada setia kawan, kepatuhan, sosial, emosi, dan disiplin. Nah, jadi inti untuk prinsip-prinsip dari tunalaras ini, kita sebagai guru itu dituntut untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kita kepada siswa yang tunalaras agar tidak mencari-cari perhatian untuk diperhatikan dengan melakukan hal-hal yang aneh, lalu dapat memberikan kebebasan namun mengkontrol dan membiasakan sikap disiplin agar anak ini tidak merasa dibebaskan begitu saja oleh gurunya gitu ya, untuk melakukan apapun yang dapat bisa saja membahayakan dirinya gitu. Lalu untuk penggunaan waktu yang luang, jadi ketika istirahat ataupun ada waktu yang luang di sekolah itu perlu didampingi tetap dengan gurunya agar ia dapat terkontrol gitu ya. Apabila sewaktu-waktu emosinya meluap, itu tidak membahayakan teman-teman yang ada di sekelilingnya. Nah, setelah selesai membahas prinsip-prinsip pembelajaran secara umum maupun khusus, sekarang saya akan melanjutkan tentang pelaksanaan pembelajaran, yang dimana meliputi merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan mengelola interaksi antar pribadi. Untuk yang pertama, merencanakan kegiatan pembelajaran. Tentunya pendidikan inklusi itu juga perlu ditekankan pada perancangannya agar dapat mencapai tujuan dari disekolahkannya si siswa ini agar apa gitu, agar memiliki kemampuan apa yang dapat dikembangkan gitu. Dengan menetapkan tujuan, merencanakan pengelolaan kelas, merencanakan sumber ajar dan media ajarnya itu apa, lalu merencanakan penggunaan sumber belajarnya itu dari mana, serta merencanakan penilaiannya. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya itu ada berkomunikasi dengan siswa, mengimplementasikan dari metode sumber ajar dan latihannya itu secara berkesinambungan, lalu mendorong siswa untuk tetap bersemangat dalam pembelajaran, ada mendemonstrasikan penugasan materi dan relevansinya, lalu ada pengelolaan waktu, ruang dan bahan, serta perlengkapan pengajaran, dan mengelola pembelajaran kelompok yang kooperatif. Jadi pada pendidikan inklusi ini juga diajarkan untuk bersosialisasi dengan cara pembelajaran kelompok. Jadi guru itu juga perlu mampu membimbing siswanya secara berkelompok, lalu melakukan evaluasi. Setelah itu perlu juga pengelolaan interaksi antar pribadi, yang dimana memberikan penghargaan atau reward terhadap siswa yang berhasil pada akhir pembelajaran. Lalu ada memberikan pembimbingan secara khusus terhadap siswa yang belum memberikan hasil pada saat evaluasi misalnya, jadi diberikan jam tambahan atau tugas tambahan. Kemudian memberikan dorongan yang baik agar terjadinya interaksi antara siswa dan siswa dengan guru gitu. Jadi suasana kelas itu tidak hanya satu arah dari guru dan
kepada siswa, tapi dari siswanya pun ada timbal balik kepada gurunya dan kepada siswa lainnya. Untuk materi selanjutnya itu mengenai sistem penilaian dan sistem pelaporan. Nah, pertama-tama kita akan membahas sistem penilaian terlebih dahulu. Sistem penilaian itu dilakukan untuk mengukur bagaimana siswa ini dapat lanjut atau tinggal kelas dalam sekolah. Nah, sistem penilaian itu dapat mengacu kepada kurikulum yang berlaku, dapat ke kurikulum yang sudah dimodifikasi, atau kepada rencana kurikulum pembelajaran secara individualisasi yang dimana penyesuaian terhadap anak ABK tersebut. Nah, penilaian-penilaian itu hasilnya dapat diperoleh dengan melalui program perbaikan atau remedial, kemudian program pengayaan dan perbaikan program dan proses pembelajaran. Untuk penilaian itu sendiri itu lebih fleksibilitas ya dalam pendidikan inklusi, apalagi yang ABK-nya itu sudah kepada level yang berat gitu. Nah, itu biasanya melakukan perancangan ulang dalam sistem penilaiannya. Namun jika ada progres yang signifikan, itu biasanya diperbolehkan untuk lanjut ke tingkat yang selanjutnya. Nah, model pembelajaran kurikulum bagi ABK itu dapat dibuat dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada tergantung dari sasarannya, yaitu ABK-nya itu apa. Lalu ada jenis kurikulumnya, jenis sistem penilaiannya seperti apa, kemudian jenis instrumennya, dan sistem pelaporannya. Nah, contohnya itu seperti berikut. Contohnya itu adalah Grahita Ringan. Nah, jenis kurikulum yang dipakainya itu adalah kurikulum yang dimodifikasi dengan penyesuaian tingkat kebisaan dari tunagrahita tersebut. Lalu ada sistem penilaiannya, itu dimodifikasi isinya, lalu jenis instrumennya itu penilaian dinas pendidikan yang telah dimodifikasi juga. Lalu ada sistem pelaporan itu menggunakan format reguler yang berlaku. Kemudian beda juga dengan penanganan untuk kurikulum yang tunagrahita berat gitu ya. Dia beda dalam sistem penilaiannya. Jadi sistem penilaian juga disesuaikan dengan daya serap dari tunagrahitanya. Lalu jenis instrumennya juga khusus dibuat dari sekolah. Kemudian ada sistem pelaporannya juga, dia deskriptif naratif. Jadi lebih menjelaskan tentang bagaimana kondisi perkembangan dari tunagrahita yang diikutsertakan dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya adalah materi tentang sistem pelaporan, yang dimana tidak jauh beda dengan pelaporan sistem pendidikan pada umumnya, mengacu pada 3 prinsip, yakni komprehensif, informatif, dan komunikatif. Komprehensif ini guru dituntut untuk memberikan atau menyatakan hasil dari pembelajaran siswa secara baik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan melakukan penilaian yang dikaitkan dengan perkembangan peserta didik. Lalu informatif, guru dituntut untuk dapat menyampaikan informasi dan perkembangan secara jelas dan terarah agar dapat diterima dengan baik informasinya. Kemudian komunikatif, guru itu perlu memberitahu bagaimana kendala siswa dalam belajar di sekolahnya. Dan sistem pelaporan ini biasanya guru menyertakan pula raport, yang dimana raport adalah laporan kemajuan hasil belajar siswa dalam waktu 1 semester. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam penyusunan raport. Itu ada cover raportnya, ada identitas siswa, ada petunjuk penggunaan, ada laporan akademik, ada deskripsi nilainya, kemudian ada pengembangan diri dan pembiasaan di kelas, itu perlu juga dideskripsikan di dalam raport. Kemudian ada catatan kehadiran serta catatan untuk orang tua. Jadi 8 poin tersebut itu perlu diperhatikan dalam pengisiannya agar orang tua dari siswa itu dapat mengamati perkembangan secara detail gitu ya, bagaimana anaknya melakukan pembelajaran di sekolah. Mungkin demikian kurang lebihnya materi yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran dan sistem penilaian serta sistem pelaporannya untuk pendidikan inklusi ini. Untuk kesimpulannya adalah ketika kita menentukan prinsip pembelajaran dan sistem penilaian serta pelaporan, itu perlu disesuaikan kembali terhadap anak kebutuhan khusus yang seperti apa yang akan kita nilai, yang akan kita ajar dalam sekolah gitu, agar dapat bisa menyesuaikan secara baik dan anak pun dapat berkembang secara
yang diharapkan gitu ya, agar tidak terlalu menuntut namun dapat mengembangkan secara perlahan kemampuan anak itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.